Ini Pak, patah tulang keselio. Ini yang paling susah dirubah Pak, pola pikir kita. Mindset kita paling susah dirubah di sini. Bapak jatuh keselio tangan, diurut mana? Tangannya, ya kan? Bapak jatuh bergeser ini siku, dibetulkan reposisi apa? Sikunya, ya kan? Bapak main silat tarung itu, fight, kena hajar lutut, geser lutut, yang direposisi apa? Lututnya, ya kan? Selama ini begitu Pak, ternyata susah merubah mindset itu. Ya kita tangani di Ragunan, atlet nasional kan pesilat, dia fight begitu, geser lututnya, nggak bisa jalan. Langsung direposisi sembarangan aja Pak, main reposisi aja kan. Atlet-atlet itu kalau terapisnya main reposisi langsung kan. Habis direposisi nggak bisa ditekuk karena dipaksa. Nah kemarin bagus Pak, di Cigudeg tuh ada ikut pelatihan saya, itu dari FVOK, IKIP ya, guru olahraga. Dia juga sport massage. Ya Ustadz, kami sport massage begitu, efeknya banyak atlet cedera, tidak selesai masalahnya. Jadi kami pun bingung, kadang langsung urut saja kan di lokasi kan, urut tempat yang sakit itu, ternyata tidak selesai masalahnya. Saya bilang kita tidak diurut, tapi itu nanti lutut yang geser balik lagi secara alami kalau dikendorkan di atas pinggulnya, saya bilang. Ya, itu kan tadi yang sudah direposisi akhirnya nggak bisa ditekuk, totok di atas pinggul 15 menit Pak, yang ke kaki kan, ya. Kan kemarin apa rumusnya? Lancarkan darahnya, maka elastis ototnya kembali lagi dia ke posisinya, kan itu rumus kita. Makanya anak kecil dia main kepritek kemarin, dia masuk lubang, dia bangkit lagi lari, kenapa dia nggak keselio? Karena darahnya lancar, elastis, kan gitu kan rumusnya kan. Bukan diurut engkel kakinya, tapi dilancarkan darahnya, kan begitu rumus kita, ya. Dan itu terbukti. Tapi susah merubah mindset tukang urutnya Pak, susah. Pelatihan di Kemenpora, saya bilang nih tukang urut semua ikut pelatihan kita, sport massage. Ada yang dia engkelnya sakit, sudah diurut Pak, ya sudah Ustaz, ini tukang urut semua. Saya buktikan, saya bilang, enggak saya sentuh engkel kaki Bapak, enggak saya sentuh. Kalau saya belum buktikan, seumur hidup pun Bapak enggak mungkin percaya, saya bilang, ya kan? Loh engkelnya sakit Pak, dia maju ke depan tuh, ke podium, dia maju, dia kasih tahu saya, yang kiri Ustaz, ini digerakin sakit, kan begitu kan? Saya bilang nggak saya sentuh engkel Bapak karena bukan muhrim. Maju Pak, saya bilang, ya maju dia Pak, berbaring dia, ya. Apa yang saya totok, saya cari Pak, cari bagian yang tebal di atas pinggulnya. Nah kayak gitu Pak. Kira-kira di mana titiknya Pak? Ya titiknya kira-kira di atas pinggulnya, di sini. Saya cari yang tebal-tebal. Kan begitu, ketekan jaring laba-laba, ketarik senarnya kan? Kan jadi kenceng kan? Nggak elastis kan begitu? Biar kendor, bukan ini diurut, tapi yang menekan ini kan dilepaskan. Kan begitu rumus kita kan? Saya cari di situ Pak. Nih Pak, saya bilang, ada penebalan kolesterol menekan, jadi kakinya sakit dia gerakan, kan begitu? Ya, saya tekan Pak pelan-pelan, tek, saya totok lagi, tekan pelan-pelan, tek, totok lagi. Gerakan engkel Bapak. Enteng Ustaz, enteng Pak. Percaya nggak Bapak kalau saya nggak buktikan? Oh, baru dia ketawa Pak. Iya Ustaz, nggak percaya saya kalau nggak ada bukti. Karena susah merubah mindset tukang pijet, tukang urut, betul nggak Pak? Ya. Sama saya main bulu tangkis, anak muda pelatih. Om, engkel tangan saya sakit Om. Ya sudah, punggung kamu. Engkel tangan Om yang sakit. Udah diam, punggung kamu mana? Nyambung nggak Pak kita? Nggak nyambung kata dia kan? Ini gimana sih Om? Ya udah diam. Saya totok punggungnya Pak. Cari bagian penebalan kan? Kan menekan kolesterol, menekan sarafnya kan? Jadi ngelaba-laba ketekan, kan kenceng kan begitu? Sakit ya gerakan kan begitu? Bukan sini diurut, bukan. Yang menekan ini dilepaskan, kan gitu rumus kita. Saya toto Pak, Masya Allah. Enteng Om. Enteng. Kamu nggak bakal percaya kalau saya nggak buktikan, ya kan? 13 tahun kemudian Pak ketemu saya kemarin di Depok waktu sparring. Apa dia bilang? Om masih ingat saya nggak Om? Yang mana? Engkel sakit, otot belakang.
Dia nggak akan lupa, Pak, karena aneh menurut dia. Kalau kita biasa-biasa aja kan udah biasa, ya kita udah lupa siapa dia kan. Tapi orang itu nggak akan lupa. Sama di Papandayan tuh, dia kepritek di bawah belum sampai ke puncak, kalau kepritek kakinya bengkak. Peserta ada 600 orang, kita mana tahu ada yang asma, ada yang serangan jantung, ada yang hipotermia, kan kita nggak kenal lagi kan. Tapi dia nggak akan lupa. Jemput saya pelatihan dari Purwakarta. Masih ingat Ana nggak? Enggak, saya nggak ingat dia siapa. Ana nggak akan lupa sama antum. Dia cerita, itu kepritek kaki Anda sudah biru di Papandayan, baru sampai park itu sudah biru, belum sampai atas, belum sampai puncak, belum mulai mendaki, sudah biru. Terus, ya antum totok lah katanya, nggak ada sentuh engkelnya. Birunya hilang, bengkaknya hilang, Pak. Bisa naik ke puncak, besok kerja bisa. Lupa nggak dia? Enggak. Kalau kita ya sudah lupa kan begitu, biasa buat kita begitu kan. Tapi pasien kita nggak lupa. Ya subhanallah, itu Pak, totok punggung itu begitu, Pak. Menurut kita mana bisa engkelnya kepletek di totok punggungnya kan gitu kan. Tapi dengan teori kita kemarin kan masuk akal kan. Anak kecil darahnya lancar, dia kepletek, bangkit lagi, lari lagi, nggak keselio. Kenapa? Darahnya lancar. Berarti kuncinya apa? Dilancarkan darahnya, kan itu kuncinya. Ya, kan masuk patah tulang, Pak. Di patah tulang keringnya itu, jangan Bapak tarik-tarik begitu, jangan. Kendorkan di atas pinggulnya. Ini ada jendolan nanti di atas pinggulnya itu dikendorkan, ditotok. Nanti pelan-pelan tulangnya bergeser ke dorong, nyambung lagi alami. Bukan patah tulang, main tarik aja dia. Saya bilang keluar air mata darah tuh orangnya kan, pasiennya kan. Ya kan, karena sakitnya luar biasa. Ya. Kalau belum dibuktikan, Bapak belum percaya. Di Surabaya patah sininya, Pak. Kebetulan kameramen kita waktu pelatihan di gedung remaja Dukuh Kupang Surabaya, dia biasa shoot kita kan, dia tahu pelatihan kita terus kan. Udah Pak ke dokter, pasang pen. Enggak, totok punggung saja katanya, totok punggung. Nyambung lagi dia. Bahu belikatnya kan kita totok kan, ya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan nyambung lagi Pak dia. Ya kalau sudah nyambung mungkin dibedai, dibebat standar lah biar nggak bergeser kan. Itu standar lah itu, ya. Tapi intinya apa? Intinya sebenarnya darahnya dilancarkan, itu intinya. Ya. Itu intinya, ya. Jadi totok punggung untuk kasus keselio patah tulang dengan izin Allah dia bisa. Di NTB, nah di NTB di Lombok tuh. Pegawai bank keselio geser lutut. Lututnya geser. Kalian ini apa? Totok punggung, Pak. Ah, mana bisa totok punggung, lutut saya geser. Ini sudah 8 orang tukang urut di Lombok nggak bisa selesaikan katanya kan. 8 orang tukang urut di NTB nggak bisa selesaikan lutut saya, apalagi totok punggung. Kan begitu logikanya kan. Lalu dia totok, Pak. Fokusnya tadi sama tuh, ya. Fokusnya di mana tadi? Di atas pinggulnya. Saya hajar situ, Ustaz. Habis itu Pak lompat sekarang. Lompat dia Pak, nggak sakit kakinya. Dia buang jauh-jauh tongkatnya sambil berteriak. Apa teriak dia Pak? Pengobatan setan. Lutut sakit, nggak sentuh lutut, totok punggung, sembuh lututnya Pak. Kan pengobatan setan kata dia Pak. Orang ajar dalam hati kita dibilang setan. Ya begitulah Pak. Nggak bisa orang percaya kalau belum dibuktikan. Bapak pun silakan dibuktikan Pak. Bismillah ya. Bismillah. Ya nggak usah kita itu terlalu tarik-tarik tulang begitu ya. Reposisi nggak usah Pak. Di punggung semuanya. Bapak silakan Pak. Bapak terapi dengan orang pijit urut itu ya. Dipijit urut saja semua. Lalu dengan ditotok saja. Hasilnya lebih efektif mana kira-kira? Padahal semua dipijit, diurut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita totok hanya punggungnya saja. Itu hasilnya lebih efektif punggung saja Pak insya Allah. Ya, Bapak kan pengen merasakan gitu ya. Silakan dirasakan dulu Pak. Nih tukang urutnya ya, urut saya dari ujung kaki, ujung kepala dihajar kita kan habis-habisin kan. Habis itu aduh kepada sakit badan saya. Lalu Bapak kaki tetap sakit ya kan. Tangan tetap sakit. Lalu totok punggungnya saja. Besok apa? Kakinya kok enteng ya kan. Tangannya kok enteng, padahal nggak diurut tangan, nggak disentuh tangan, nggak disentuh kaki, kan dilancarkan semuanya ke organ, kan begitu totok punggung. Maka Bapak jangan digabung dengan urut-urut begitu totok punggung. Bapak capek, hasilnya tidak maksimal, ya kan?
Makanya terapis-terapis di daerah, Pak, mereka memang kebanyakan ilmu, terus terang, Pak. Saya ke Jawa Timur, sudah jago pakar-pakar mereka. Lebih hebat dari saya. Mereka sudah belajar macam ilmu, Pak. Kita kan hanya tutup punggung saja. Ya kan, ada trigger point masternya, ada spot massage, master spot massage, itu ikut pelatihan kita. Kita tidak ada apa-apanya, Pak. Kenapa? Ya kita ual-ual tutup punggung doang. Jauh dari mereka kan, ilmu mereka luar biasa. Tapi begitu mereka praktekkan tutup punggung, baru mereka takjub, Pak. Betul, Ustaz. Ternyata di punggung saja selesai. Tidak perlu dikerek-kerek begitu, ditarik-tarik kaki, tidak perlu. Ya. Nah, baru mereka buktikan. Kalau belum mereka buktikan, susah merubah mindsetnya itu. Ya, susah merubah mindsetnya itu. Kita lanjut ya. Ada nggak yang keselio kaki di sini atau tangan? Pernah jatuh? Jangan jatuh miskin ya. Kalau ada yang keselio, kita tonton nih Pak Insya Allah ya. Bisa Pak Insya Allah ya. Patah tulang atau keselio. Bisakah tutup punggung untuk mengatasi patah tulang, keselio dan dislokasi? Ya tentu saja. Jawabannya insya Allah sangat bisa. Awal mula saya belajar tutup punggung, awal mulanya kasus dislokasi di bahu. Awal mulanya ya. Ada peserta outbound, nanti ada di sejarah tutup punggung, jatuh dia tahan mungkin dengan tangannya, ya, menahan berat badannya, akhirnya bergeser bahunya, sampai nggak bisa bergerak dia, tidak bisa bergerak dia, ya. Kita ambil dengan pintu, pelan-pelan kita baringkan dia, ya. Kita bawa waktu itu tahun 2002, ya, tempat Pak Cisaldini, tempat kita belajar tutup punggung, ya, Guru Besar Tutup Indonesia. Allah takdirkan, Allah panggil beliau pas pada saat itu ada kemarin, ya, dalam usia 63 tahun, itu awalnya. Kita bawa ke rumah beliau, lalu beliau kendorkan semua, ya. Pertolongan pertama dikendorkan semua. Ini kan dislokasi, ya, nggak langsung di sini, tidak. Dikendorkan semua dengan general treatment tadi, ya. Dikendorkan semua dengan general treatment. Singkat saja saya lakukan itu, ya. Anggap saja saya sudah kendorkan semua, ya. General treatment, kendorkan dulu semua dia. Boleh yang versi kedua tadi, ya. Kendorkan dia dengan general treatment. Semua sudah kendor semua, kendorkan semua, ya. Lalu karena dislokasi yang kanan, fokus pelan-pelan ke belikat sebelah kanan. Kesakitan dia, pelan-pelan, ya. Cari bagian-bagian penebalan yang menarik itu, ya. Nah, pelan-pelan sambil diperbaiki posisinya, nah gitu ya, perbaiki posisinya ya. Sakit jangan dipaksa, segini dia misalkan sakit, turunkan pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Kendorkan lagi, ya, kendorkan lagi pelan-pelan, ya, kendorkan lagi yang lainnya, samping tulang ini, ya, yang mengarah ke bahu belikat kanan. Nah, pelan-pelan kita reposisi juga. Reposisi perlu pelan-pelan. Sakit misalkan segini udah bertambah dia kan sakit. Turunkan pelan-pelan, ya. Nah, berarti sudah agak membaik nih kan, ya. Kendorkan lagi di sini. Jadi yang sudah tadi tidak berdaya dia bergerak sedikit sakit ya. General treatment dulu semuanya, lalu kendorkan, fokus ke belikatnya, ya. Sambil reposisi karena ada pergeseran, ya, maka perlu reposisi. Kalau keselio tidak ada pergeseran, tidak ada patah tulang, tidak perlu disentuh, ya. Keselio tangan nggak perlu disentuh tangannya, keselio kaki nggak perlu disentuh kakinya, ya. Jangan diurut lah, insya Allah, ya. Nanti kita pelajari juga itu, ya. Ini ada reposisi, ya. Sudah kendor ini, ya, sudah nyaman dia. Terus reposisi pelan-pelan, ya, sampai balik dia. Nah, sudah balik dia ke posisinya, otomatis ini langsung normal kembali. Peserta outbound yang jatuh tadi, dia nyebur ke kali lagi, ikut outbound.